Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk anak-anak kelas 5. Ya, semoga anak-anakku di rumah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, melanjutkan materi yang minggu kemarin. Kali ini kita masuk ke pelajaran kedua. Kita masuk ke pelajaran kedua. Nah, sebagai informasi, buku yang kita gunakan yakni buku Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 yang sudah anak-anak pegang. Materinya semuanya diambil dari sana. Di pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang Al-Asma'ul Husna dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Yang pertama yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Kalau kita sebagai manusia biasa mengenal seseorang itu yang pertama yakni dengan namanya. Begitu juga Allah. Kalau kita mau mengenal Allah, maka kita bisa mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Nah, di dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam Al-Quran, jumlahnya yang tersebut di dalam Al-Quran itu ada 99 nama. Nah, kita di sini tidak akan membahas seluruh nama tersebut atau 99 nama tersebut, tidak kita akan bahas semuanya, tapi hanya 4. Di sini kita akan nanti membahas 4 Asmaul Husna. Akan tetapi, coba anak-anak ingat dari kelas 1 sampai kelas 4, setiap pelajaran agama atau PAI itu pasti di situ ada materi tentang Asmaul Husna minimal 3. Sekarang coba anak-anak ingat. Anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 4 kalau minimal 3 berarti 3 kali 4 sudah 12. Anak-anak sudah mempelajari 12 Asmaul Husna. Nah, sekarang kita tambah 4 berarti menjadi 16. Itu sudah banyak, mempelajari 16 Asmaul Husna. Nah, kali ini kita akan mempelajari 4. Yang pertama yakni Al-Mumit, yang maha mematikan. Artinya Allah telah berfirman setiap yang bernyawa itu pasti mati. Nah, kematian itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Mau anak-anak pada saat belajar tiba-tiba meninggal, pada saat makan tiba-tiba meninggal. Nah, mati itu tidak bisa dihindari oleh manusia. Sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Mumit. Nah, akan tetapi kematian itu adalah tangga menuju kebahagiaan yang abadi. Maksudnya adalah kematian itu tidak harus ditakuti. Kematian itu menuju tangga kehidupan yang abadi. Maksudnya adalah nanti kita menuju ke kehidupan akhirat itu harus melalui mati terlebih dahulu. Oke, yang kedua adalah Al-Qayyum, yang artinya adalah Allah yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Nah, Allah itu tidak ada yang membantu, tidak butuh bantuan yang lain. Allah berdiri sendiri. Nah, Al-Qayyum ini memberikan pelajaran kepada kita sebagai manusia agar tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kalau kita bisa melaksanakan, maka tidak usah menunggu orang lain untuk membantu kita. Kita bisa sendiri. Yang selanjutnya yakni Al-Hayyu atau yang maha hidup, mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati itu ada di dalam kekuasaan Allah yang maha hidup, kekal. Allah itu kekal. Yang lain, yang makhluk lain, makhluk ciptaan Allah itu semuanya pasti akan mati, tetapi yang kekal, yang tidak akan bisa mati adalah Allah. Makanya beliau mempunyai nama yakni Al-Hayyu. Yang selanjutnya yakni Al-Ahad,
artinya adalah yang Maha Esa. Mungkin anak-anak sudah sering mendengar apa itu Al-Ahad. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas, Allah berfirman yang artinya adalah, katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Nah, selain Esa atau Ahad disebut juga Al-Wahid atau tunggal. Tidak ada yang lain, tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, selanjutnya yakni kita harus mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah. Kenapa disebut kitab-kitab? Karena kitab Allah itu tidak cuma satu, tidak hanya Al-Quran, tetapi ada beberapa kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Allah sendiri berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 136, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, Allah sendiri yang memerintahkan agar kita beriman kepada atau mempercayai kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad mendapatkan Al-Quran, atau diturunkan sebelum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nah, di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat ini menggunakan bahasa Ibrani. Nah, di sini ada sebelum Masehi. Jadi, sebagai informasi, awal mula tahun Masehi itu adalah yakni kelahiran Nabi Isa. Itu disebut tahun Masehi. Mulai disebut tahun Masehi itu awal kelahiran Nabi Isa itu tahun Masehi. Kalau sebelum lahiran Nabi Isa itu disebut sebelum Masehi. Itu ya sebagai informasi. Lalu selanjutnya yakni kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan. Nah, 10 sebelum Masehi ya. SM itu sebelum Masehi. Lalu selanjutnya yakni Injil. Nah, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi. Nah, di sini mulai tahun Masehi, dimulainya tahun Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil itu berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Nah, yang terakhir adalah, yang terakhir mungkin anak-anak sudah tahu ya, yang terakhir adalah Al-Quran. Yang terakhir adalah Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya ayat Al-Quran atau dikenal dengan nama Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Nah, diturunkannya Al-Quran atau disebut dengan Nuzulul Quran itu pada tanggal berapa anak-anak? Pada tanggal 17 Ramadan. Oke, itu menandai bahwa pada saat itu Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Sebelumnya yakni Nabi. Mungkin anak-anak sudah tahu ya perbedaan Nabi dan Rasul itu apa. Nah, pada usia 40 tahun Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Selanjutnya yakni Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran sendiri diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur atau pelan-pelan. Selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad itu tidak langsung satu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, tidak, tetapi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah, surat yang pertama kali turun yakni surat Al-Alaq 1-5. Nah,
Dan ayat yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Nah, selanjutnya Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta atau disebut juga rahmatan lil alamin. Jadi Al-Quran itu yang terakhir penyempurna hukum-hukum dari kitab-kitab terdahulu. Jadi hukum-hukum yang ada di Taurat, ada di Zabur, ada di Injil itu semuanya sudah disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi itu. Dan disebut juga rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, di sini ada rangkuman. Setelah kita bahas semuanya tadi ada rangkuman. Rangkumannya satu yakni semua umat Islam wajib mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan melalui Asmaul Husna. Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad adalah sebagian dari Asmaul Husna. Al-Mumit artinya adalah maha mematikan. Al-Hayyu artinya adalah maha hidup. Al-Qayyum artinya yakni maha berdiri sendiri atau mandiri. Al-Ahad artinya maha esa. Terus yang ke-8, semua umat Islam wajib mengenal kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab-kitab Allah membawa ajaran terpuji. Tidak ada kitab Allah yang membawa ajaran yang buruk, tidak ada. 10, kita harus bersikap dan berperilaku seperti tuntunan Allah dalam Asmaul Husna. Itu sedikit rangkuman dari Bapak. Oke. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lewat WhatsApp ke saya atau ke Bu Muna sesuai kelasnya saja. Dan kalau ada penjelasan yang kurang jelas lagi, anak-anak bisa membaca buku agama yang sudah anak-anak pegang di pelajaran kedua. Di situ keterangannya lebih lengkap kalau anak-anak masih kurang paham dengan penjelasannya Pak Agdam. Bisa sambil membaca buku, bisa bertanya kepada Pak Agdam langsung. Oke, untuk tugasnya nanti Bapak tuliskan di deskripsi di bawah. Di bawah nanti ada deskripsi, di situ ada link, tinggal klik saja linknya. Itu nanti akan langsung masuk ke Google Form. Anak-anak tinggal ngisi sendiri. Terima kasih. Sekian dari Bapak. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.